Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gede Raka Angga Kartika, dosen tetap pada program studi aquaculture Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Video ini saya buat sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya dalam bentuk pernyataan diri dosen, yaitu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan praktek pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bioteknologi Perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi aquaculture dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar, isu-isu terkini, serta penerapan teknologi bioteknologi dalam bidang perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perairan. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah Bioteknologi Perikanan, dosen di awal akan memberikan materi, kemudian dilanjutkan pemberian studi kasus yang memancing untuk keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, memecahkan masalah yang diberikan oleh dosen sebagai fasilitator. Dengan hal ini diharapkan mahasiswa lebih aktif lagi untuk mendalami setiap materi berdasarkan dari studi-studi kasus yang diberikan, dan mahasiswa bisa menyampaikan hasilnya melalui presentasi maupun mengupload dalam bentuk laporan di sistem LMS yang ada di Universitas Udayana. Berikut merupakan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah Bioteknologi Perikanan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup bioteknologi perikanan. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep DNA dalam konteks perikanan dan ekosistem perairan. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami pemanfaatan bioteknologi secara aplikatif dalam kegiatan budidaya perikanan. Berikut merupakan sistem penilaian di mata kuliah Bioteknologi Perikanan, yang mana proses pembelajaran memiliki nilai yang atau proporsi yang lebih besar, sebesar 60%, sedangkan untuk evaluasi nilainya adalah atau proporsinya sebesar 40%. Komponen yang dinilai dalam proses pembelajaran diantaranya kehadiran, keaktifan individu atau mahasiswa, tugas individu, dan tugas kelompok. Sedangkan untuk komponen evaluasi yang dinilai antara lain kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk memberikan gambaran konkret jalannya perkuliahan, berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran daring bersama mahasiswa dengan topik bahasan Environmental DNA atau eDNA yang merupakan bagian dari pendekatan bioteknologi molekuler dalam bidang perikanan dan perairan untuk pemantauan ekosistem perairan. Jadi hari ini saya akan meneruskan materi tentang bioteknologi, penggunaan bioteknologi khususnya untuk menilai kualitas perairan kita dari segi biodiversitas. Jadi topiknya hari ini adalah tentang eDNA atau Environmental DNA. Jadi kalau saya bilang eDNA ini mirip kayak detektif ya, bisa mengungkap hal-hal yang nggak terlihat oleh pendekatan biasa. Jadi teman-teman nanti misalnya dalam saya penyampaian materi ini, teman-teman saya harap bisa diskusi aktif, bisa nanti misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan atau sharing, bisa lewat raise hand, angkat tangan langsung, bisa bisa bertanya langsung, atau bisa lewat, misalnya koneksi kurang bagus, bisa lewat Zoom chat. Jadi ada fitur Zoom chat, atau nanti kalau misalnya malu juga atau sungkan dilihat sama teman-teman yang lain, bisa langsung private chat lewat Zoom chatnya ke saya, jadi nggak kelihatan sama
sama teman-teman yang lain pertanyaan. Nanti pertanyaannya saya akan bacakan tanpa menyebutkan namanya. Oke, sebelum saya mulai, kita berdoa dulu ya, supaya materi kita paling nggak ada manfaatnya hari ini lah untuk teman-teman semua. Oke, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai nih, ada yang tahu DNA itu apa sih? Atau udah ada yang pernah tahu DNA itu untuk apa? Kira-kira menurut kalian? Oh, DNA darah. Oke, Berhubungan sama genetik, Bapak. oke, sebelum suaranya bertabrakan, mungkin bisa raise hand ya. Nanti yang raise hand saya akan panggil, kemudian bisa berbicara. Oke, kira-kira menurut kalian DNA itu apa sih? Oke, Murah, Idayu Murah, silakan, Idayu. Baik, Bapak, saya izin menjawab. Jadi menurut saya dan yang sempat saya pelajari di SMA, DNA itu merupakan molekul yang membawa informasi genetik. Oke, ya, mantap sekali. Oke, Raihan, nah, silakan. Jadi setahu saya secara singkat DNA itu merupakan suatu komponen yang biasa lekat dengan makhluk hidup, Bapak. Oke, suatu komponen. Oke, benar. Jadi tadi Dayu terus Raihan benar. Kemudian nih ada Francisca, silakan Francisca. Oke, kalau DNA yang saya tahu itu menentukan semua sifat biologis yang makhluk hidup punya. Bukan cuma makhluk hidup, tapi bakteri juga punya. Di dimulai dari warna mata, tinggi badan hingga ke kerentanan terhadap penyakit. Lokasi DNA kalau pada manusia itu berada dalam inti sel, kalau dalam bakteri itu DNA berada di sitoplasma. Itu yang saya tahu, Pak. Oke, makasih weh. Udah pintar-pintar semua ternyata. Udah paham tentang DNA. Terus pertanyaan saya selanjutnya kira-kira tadi kan teman-teman udah paham kan DNA itu apa. Jadi kalau bisa dibilang DNA itu bagian terkecil dari makhluk hidup ya. Dan diwariskan dari orang tua ke anaknya. Jadi kalau kalau teman-teman di sini bisa tahu 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian gimana sih bentuk wajah pacarnya atau wajah eh, calon istrinya dengan melihat ibu atau bapak kandungnya. Dan dia akan kelihatan yang sekarangnya langsing, mungkin 10 tahun ke depan akan berubah lebih berisi. Atau bahkan lebih kurus mungkin. Lihat aja bapak ibu kandungnya seperti apa. Nah, dengan DNA, kita bisa, apa sih yang bisa kita lakukan dengan DNA kira-kira kalau sepengetahuan teman-teman? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan DNA? Oke, Francisca, silakan. Saya, Mengidentifikasi Bapak. Pak. Oke, silakan Francisca dulu. Nanti dilanjutkan yang lainnya. Francisca, silakan open mic. Nah, kalau yang saya tahu, fungsi DNA ini buat menyimpan informasi genetik, terus mewariskan sifat dari orang tua ke anaknya, terus mengontrol fungsi dan struktur dari sel yang ada di dalam tubuh manusia, Pak. Oke, terima kasih Francisca. Tadi ada lagi yang lainnya? Tadi ada yang raise hand kayak. Ada yang menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan Dayu. Saya mau izin menambahkan jawaban Hmm, dari Francis tadi. Jadi dengan adanya DNA ini kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit kronis seperti misalnya kayak hepatitis B itu bisa dicegah. eh karena kan hepatitis itu dia biasanya genetik, Pak. Jadi itu bisa dicegah dengan pola hidup sehat, kemudian juga dengan pemberian vaksinasi sejak dini seperti itu. terima kasih Dayu. Nah, menarik ya. Jadi dengan DNA ini kita bisa banyak tahu ya. Nah, yang paling sering kalau kita misalnya nonton film ataupun nonton apapun adalah bagaimana menguji ibu atau bapak kandung kan yang sering terjadi ketika misalnya apa putri yang tertukar atau putri yang hilang kan gitu kan ya. Jadi dengan DNA kita bisa tahu oh ini anaknya siapa, bapaknya siapa. Jadi itu salah satu fungsi DNA. Nah, yang di sini yang saya akan sharing ke teman-teman sini adalah yang teknologi yang saat ini sedang berkembang di beberapa negara maju dalam kaitannya dengan bagaimana kita mengetahui kondisi biodiversitas perairan secara tidak langsung. Jadi seperti detektif. Jadi namanya teknologi environmental DNA. Jadi kenapa judul presentasi atau materi saya hari ini adalah The Underwater Detective. Jadi eDNA atau Environmental DNA itu selayaknya detektif yang bisa mengungkap rahasia dari suatu perairan
yang tidak bisa diungkap oleh metodologi lainnya. Oke, ini materi yang akan saya bagikan kali ini atau saya sharing. Mudah-mudahan nggak sampai setengah jam kita udah bisa selesai ya. Saya paham teman-teman juga pasti capek karena ini udah malam juga. Oke, sebelum saya mulai, ada yang tahu Sherlock Holmes? Tahu Bapak. Oke, siapa Sherlock Holmes? Oh, Sherlock Holmes tuh detektif yang terkenal untuk kayak eh mengungkap kejahatan gitu Pak. Itu dari Conan Arthur. Oke, benar. 100 dia mirip kayak Detektif Conan ya. Kalau teman-teman pernah baca komik Detektif Conan atau nonton kartunnya Detektif Conan, jadi ini mbahnya Detektif Conan atau kakeknya Detektif Conan. Jadi ada satu quotes dari Sherlock Holmes. Dia bilang "My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know." Jadi adalah pekerjaan dia untuk mengetahui apa yang orang tidak tahu atau orang lain tidak bisa tahu. Nah, konsep ini yang ada di environmental DNA. Jadi bagaimana environmental DNA bisa mengetahui hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh metode lain. Jadi teman-teman udah pernah ke pantai kan ya? Udah pernah praktikum ke Pernah pantai? Bapak. Praktikum ke pantai udah pernah ngamatin ikan di pantai atau di sungai atau di danau? Sudah Bapak. Oke, sudah ya. Oke, saya kasih contoh di sini ya. Ini adalah salah satu contoh pantai yang ada di kota Busan, namanya Songdo Beach. Jadi dia ada di salah satu pulau kecil. Ini di sini dia lokasinya. Ini. Sorry nggak kelihatan ya, bentar ya. Pointer. Oke, ini dia. Jadi letaknya di sini dia adalah salah satu pantai yang terbaik di sini. Jadi di sini pantai cukup bersih dan di sini juga lalu lintas eh, banyak. Ada kapal. Coba amati baik-baik ya sini ya, karena saya punya pertanyaan yang akan harus dijawab oleh teman-teman setelah di slide berikutnya. Lihat kondisi pantai di sini. Jadi ini ada gunung. Jadi kalau di Korea itu gunung dan pantai itu berdekatan karena konturnya Pak Korea itu rata-rata dia adalah eh, berbukit. Oke, pertanyaan pertama ya. Ini bukan kuis ya, hanya intermezzo aja. Pertanyaan pertama, setelah melihat gambar pantai tadi dan melihat konturnya, tipologi, ekologinya, kira-kira menurut teman-teman ada berapa jumlah organisme yang ada di pantai ini atau di laut ini? Oke, Resian coba. Yang kira-kira bisa nyampaikan pendapatnya. Atau ada berapa aja kira-kira menurut teman-teman yang ada di perairan tadi? Kira-kira dia bisa nyampaikan pendapatnya. Silakan Sang Ayu. Atau Keanekaragaman makhluk hidup di perairan yang tadi itu kan Pak ya. iya, Kalau menurut saya di situ pasti tentunya dari yang paling kecil itu ada plankton, terus ada ikan dan moluska, krustasea, terus ada juga karang dan kalau nggak salah itu di Busan juga terkenal sama rumput lautnya atau seaweednya Pak. oke. Terima kasih Sang Ayu. Pertanyaan selanjutnya ya. Menurut teman-teman, gimana sih caranya kita bisa tahu apa aja yang ada di dalam perairan itu? Pak. Oke, silakan Angelina Moy. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan dari yang Citra sudah sampaikan Kak. Kak Pak. Yang pertama itu mungkin cara kita untuk mengetahui jenis makhluk hidup atau berapa jumlah makhluk hidup di perairan tersebut tuh yang pertama seperti yang Citra ngomong juga tadi Pak, itu ada pengambilan sampel air dan juga sedimen seperti yang kami sudah lakukan selama praktikum gitu Kak. Terus yang kedua itu survei langsung atau observasi seperti ya kita turun lapangan lah gitu dengan melakukan kalau di laut itu mungkin kita snorkeling selam lah gitu ke dalam perairan laut gitu Pak. Terus yang ketiga itu kita bisa melakukannya menggunakan identifikasi spesies itu mungkin seperti sudah teman-teman lain tadi jelaskan itu ada namanya DNA yang dimana
dengan menggunakan DNA tersebut, mungkin data-datanya itu lebih akurat gitu Pak. Terus mungkin yang terakhir tuh ada seperti di kemarin yang mata kuliah Ekoper kemarin tuh penghitungan kelimpahan dan juga keanekaragaman Pak. Itu sih Pak. Terima kasih. Thank you, menarik jawabannya ya. Wih, sudah banyak paham berarti. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh tadi pendapatnya. Jadi banyak metode yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui apa aja sih isi keanekaragaman yang ada di perairan tadi. Misalnya, jadi kalau yang biasa kita lakukan, kita bisa observasi langsung. Jadi dengan observasi langsung, dengan pengamatan kasat mata, kita bisa lihat nih, oh ternyata di sini ada ikan. Ikannya bisa A, B, C, D, E, F, G, dan banyak jenisnya, spesiesnya. Kemudian bisa juga ketemu dengan seaweed ataupun seagrass. Oke, teman-teman udah tahu bedanya seaweed dan seagrass kan? Kemudian kita bisa juga lihat koral. Dan mungkin kita juga bisa lihat ini. Ada yang tahu ini siapa? Tahu Pak, yang Nggak lagi tahu. viral itu. Jongkok, Pak, Tapi jongkok. nggak tahu, lupa namanya Pak. Ada yang suka nonton drakor nggak di sini? Enggak, Iya. Jongkok. Ayo, siapa saya Pak. siapa penggemar Kim drakor? Masa Senko, nggak tahu Pak. ini sih? Siapa? Suka tidur, Pak. Kim Sul. Lupa namanya Pak, Pak, tapi ini bagus. Kim Jongkok, Sun Pak. Adik Guna. Taehyung. Kim Tahu. Sun Sul, Pak. Taehyung, kemarin saya ketemu sama Jungkook. Taehyung loh. Ini namanya Kim Sen Ho. Abi, Pak. Kim Son Hu namanya ya. Jadi ada yang jawab benar tuh, Kim Son Hu. Jadi kita bisa juga tahu Kim Son Hu ada di sini apa enggak. Mirip ya sama saya ya. Jadi kita tahu Kim Son Hu ada salah satunya, kita bisa lihat Kim Son Hu. Jadi Kim Son Hu ini salah satu pemeran dari drakor Korea kalau nggak salah. Nah, judul drakornya adalah Hometown Cha Cha Cha. Jadi nanti teman-teman bisa nonton sendiri, dan lokasinya juga, syutingnya juga di pantai. Tapi ada kelemahannya kalau kita pakai tadi yang seperti dijelaskan oleh teman-teman tadi, eh, bahwa beberapa metodologi bisa digunakan untuk mengetahui jenis-jenis ikannya ataupun mengetahui Kim Son Hu pernah ke sana apa enggak. Kalau kita melakukan pengamatan dengan visual. Jadi ini biasanya kalau untuk mengetahui diversitas ikan, diversitas organisme lain, kita bisa lihat misalnya di sini menggunakan alat tangkap. Jadi kita harus nangkap ikannya dulu. Bisa alat tangkap aktif ya, artinya alat tangkap yang ngejar si ikannya, bisa juga dengan menggunakan alat tangkap pasif, artinya kayak yang perangkap seperti bubu dan lain-lain. Nah, selain dengan alat tangkap atau konvensional metode, lainnya kita juga bisa, tadi ada yang disampaikan juga dengan snorkeling, open diving. Jadi kalau kita bisa bayangkan ini bingungnya mereka peneliti-penelitinya, terus mereka berpikir bisa nggak kita tanpa nangkep organismenya atau tanpa nangkep ikannya, kita bisa tahu isi airnya apa dengan hanya ngambil airnya aja. Jadi cuma ambil air 1 liter, kita bisa tahu apa aja sih yang ada ikan, atau apa aja sih plankton, apa sih bakterinya, apa sih mamalia lautnya yang ada di sini. Jadi ada konsep namanya, itu awalnya sebelum IDNA itu ada namanya konsepnya namanya eh, identifikasi ikan. Jadi identifikasi ikan itu macam-macam ya, identifikasi organisme. Jadi ada bisa dengan morfologi, bisa dengan eh, perpaduan morfologi meristik dan lain-lain. Kemudian selain itu ada juga berkembang namanya teknologi dengan menggunakan DNA. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, DNA itu adalah partikel terkecil dari makhluk hidup yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Dan setiap makhluk hidup itu memiliki urutan DNA yang berbeda. Jadi nggak ada yang, walaupun kita sama-sama manusia, saya dan teman-teman di sini sama-sama manusia, kalau namanya Homo sapien, tapi tidak berarti DNA kita 100% sama. Jadi pasti ada yang membedakan. Jadi ketika teman-teman melihat warna-warni yang berbeda, ini adalah bahasa-bahasa nukleotida ATGC-nya, adenin, timin, guanin, sitosin yang berbeda dari setiap makhluk hidup. Jadi urutan ini pasti berbeda. Jadi kenapa sih DNA itu bisa dilakukan untuk mengidentifikasi putri yang tertinggal misalnya, atau putri yang tertukar di dalam sinetron-sinetron itu dengan detail. DNA itu adalah konsep
lanjutan dari dari barcoding tadi. Nah, yang berbedanya dengan barcoding tadi, kalau barcoding kita harus ketemu sama organismenya nih. Nah, kalau eDNA atau environmental DNA ini berbeda. Jadi adalah metode yang ditujukan atau mempunyai fungsi adalah bagaimana kita bisa mengetahui biodiversitasnya tanpa harus kita ketemu langsung dengan organismenya. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada kejahatan sempurna dan semua makhluk hidup pasti akan meninggalkan jejaknya, partikel yang terkecil. Ikan, begitu juga dengan ikan, mamalia ataupun organisme lainnya, ketika dia hidup di air, dia juga meninggalkan jejaknya. Jejaknya dalam bentuk DNA. DNA yang terdapat di dalam, pertama misalnya adalah sisik, tahu sisik ikan kan ya? Sisik ikan, kemudian lendir, karena dia pas ikan pasti akan mengeluarkan lendir atau mukus. Yang ketiga feses, feses atau kotoran ikan. Yang keempat adalah partikel-partikel lainnya, ataupun DNA yang langsung dirilis. Nah, di dalam air yang teman-teman minum, air minum misalnya lagi berenang di laut nggak sengaja minum air laut, itu berarti teman-teman nggak sengaja juga makan plankton, minum DNA-nya ikan. Itu tergantung ribuan DNA. Nah, untuk itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kita tahu bahwa ada DNA yang dilepaskan di sana, bisa dipastikan ada organisme yang tersebut juga ada di sana. Jadi inilah konsepnya bagaimana DNA itu memanfaatkan partikel yang ditinggalkan oleh makhluk hidup dan kita bisa detect dengan DNA-nya tadi dengan cara mengambil airnya cukup 1 liter, kemudian airnya itu difilter. Jadi nanti partikel-partikel sisik, feses, lendir dan lain-lain itu akan terfiltrasi atau ter terfilter. Kemudian filter paper itu kita bisa analisa dengan ekstraksi DNA sehingga kita dapat ada DNA-nya macam-macam. Kemudian kita nanti bisa lakukan dengan namanya PCR atau polymerase chain reaction untuk bisa mendapatkan DNA target yang kita mau dari perairan ini tadi. Apa aja sih kalau misalnya ada salmon dan lain-lain, bintang laut, udang, kepiting, terumbu karang, seaweed, dan lain-lain. Kemudian ada namanya teknologi namanya sequencing. Jadi sequencing itu membaca urutan dari DNA yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahasa-bahasa nukleotida adenin, timin, guanin, sitosin, ya warna-warni tadi yang sebagai penanda pengganti barcode di produk komersial yang ada di makhluk hidup. Jadi kayak gini dia. Nah, ini yang nanti akan mengidentifikasi. Jadi ini bisa dilakukan dengan sangat cepat dan biaya yang jauh lebih kecil. Dan dia juga memiliki keuntungan non-destruktif, artinya tidak akan merusak lingkungannya. Karena nggak ada yang dilakukan seperti jaring, misalnya tadi jaring troll, tadi dia akan ngambil semua, menyapu semua yang di bawahnya, sehingga barisan bawahnya ketika troll itu sebenarnya nggak salah, cuma nggak bisa digunakan untuk pada perairan yang ada koralnya. Kalau ada koralnya, dia akan sikat koralnya hancur. Nah, kalau dengan idenya tadi bisa menggantikan troll tadi tanpa harus nangkep ikannya juga. Jadi kita tinggal ambil airnya saja. Apa sih yang bisa dilakukan sama DNA atau eDNA? Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa dilakukan dengan eDNA. Yang pertama kita bisa detek spesies. Jadi bisa detek spesies. Kalau pengen teman-teman ingin melakukan misalnya, saya pengen tahu nyalian buluh ini ada nggak di perairan Sungai Dukan Badung sekarang, masih ada nggak? Jadi tanpa harus mancing, nungguin di sana berjam-jam, terus kemudian dapatnya cuma ikan aduh, sapu-sapu. Akhirnya frustasi, penelitiannya gagal. Nah, dengan DNA ini kita nggak harus nunggu berjam-jam, kita tinggal, bukan dengan DNA ini kita nggak harus nunggu berjam-jam dengan mancing tadi, tapi kita tinggal ambil airnya 1 liter, kita filter, kita lakukan PCR, ekstraksi dulu, kemudian PCR dengan DNA target yang kita tuju, kita bisa detect, oh ini ada, oh ini enggak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa juga lihat biomonitoring, biosecurity untuk memantau kualitas perairan kita. Karena kualitas perairan kalau dengan cara lain lah, misalnya dengan metode fisika kimia kita bisa lihat dengan suhu dan lain-lain, kita bisa klasifikasi, oh ini perairannya bagus. Tapi dengan mengetahui organismenya, kita juga bisa tahu, oh perairan ini dalam keadaan seimbang apa enggak. Jadi kalau terlalu banyak organisme satu jenis spesies mendominasi,
Nah, ini contohnya dengan perbandingan ketika populasi ikan dideteksi dengan beberapa metode yang berbeda. Di sini ada penelitian dari Asilatu tahun 2024. Jadi beliau menemukan deteksi beberapa jenis spesies yang susah dideteksi dengan metode konvensional biasa, misalnya snorkeling tadi yang saya sampaikan di atas, kemudian dengan alat tangkap lainnya. Jadi dia dapat F itu ada 6 jenis spesies. Kemudian di perbandingannya, jadi perbandingan antara spesies-spesies ikan yang berhasil dideteksi antara metode DNA dengan metode snorkeling. Jadi apa yang dilihat oleh snorkeling itu hampir semuanya bisa didapatkan juga dengan eDNA tadi. Dan ada beberapa spesies yang bahkan tidak bisa diamati oleh snorkeling didapat dengan eDNA. Kemudian ini juga ketika dibandingkan antara bagaimana menggunakan survei menggunakan metode eDNA dengan menggunakan alat tangkap yang di sini adalah troll. Jadi hampir semuanya dideteksi oleh eDNA, bahkan yang tidak bisa dideteksi oleh troll didapatkan juga dengan eDNA. Oke, ini slide yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di malam hari ini. Sebagai dosen, saya percaya bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun pola pikir kritis mahasiswa, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan, khususnya lingkungan perairan dan perikanan. Melalui pendekatan yang saya terapkan, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep akademik, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata, khususnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan konsep aquaculture ramah lingkungan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik pengajaran yang saya lakukan dan menjadi bagian dari kontribusi nyata saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.